live tadi kita sudah disembunyikan. Jadi kalau ketika live sudah disembunyikan itu teman-teman, orang-orang itu tidak bisa menemukan live kita ini, hilang live kita. Kayaknya kita harus hindari ini kata-kata yang terlalu agak keras begitu ya. Makanya kita mau santai-santai saja lah diskusinya ya. Ayo silakan teman-teman. Kita lanjutkan ya kepada Bronson Simangung. Ya silakan Bronsong. Ya silakan Bronson. Malam Idris. Malam, silakan nyalakan kamera Bang. Silakan. Lalu Oke. Abang Islam ya Bang ya? Tidak terdengar Bang. Coba dibagusin lagi Bang. Colokannya tadi. Kayaknya Bang berubah-ubah tadi. Coba. Tidak dengar Bang. Tidak dengar. Ini ada nggak? Ada. Apakah Anda seorang Muslim? Iya, alhamdulillah. Gimana kabarmu, Idris? Kabar baik. Silakan Bang. Apa yang mau diutarakan? Silakan. Alhamdulillah ya. Kalau boleh sih kau itu udah cerdas lah ya. Cuma gini ya. Kalau dibilang Rab itu Tuhan, Idris, bukan Tuhan. Oke. Kalau Tuhan itu ilah. Baik. Adapun Rob Nabi itu... Yusuf bilang Rab. Kalau itu Tuhan. Oke. Kalau Rob... disematkan kepada Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhan langit dan bumi, pasti Tuhan. Gak boleh manusia. Gitu. Sudah? Baik. Jadi ketika Anda memanggil Allah dengan panggilan Ya Rob, berarti ya Tuhan gitu ya? Boleh. Karena dia Tuhan langit dan bumi. Oke. Berarti dia Tuhan, bukan Tuhan kan? Tuhan langit dan bumi. Tuhan. Iya. Berarti dia Tuhan, bukan Tuhan. Betul? Gak boleh cuma Tuhan, harus Tuhan langit dan bumi. Oke. Apa arti ya, apa arti Rob? Ya Tuanku. Oke. Ya, gini Rob. satu-satu gini Bang. Kalau kita ngomong itu satu-satu Bang, jangan ditambah-tambahi. Ya Rob. Berarti ada berapa kosakata di situ? Dua. Ya artinya apa? Ya. Wahai, betul. Wahai. Rob artinya apa? Tuan. Berarti Bukan ketika Tuhan. Anda berkata, Tuhan. Bang, biar saya selesaikan dulu Bang. Kalau diskusi, Iya. gini, saya heran kenapa sih setiap saya ngomong itu orang itu ngerasa insecure, ketakutan gitu loh. Ada apa gitu loh. Lanjut aja. Aku tahu, kau pintar, Elis, tahu. Baik. Cerdas kok, kau tahu ya. Ketika Anda berkata kepada Allah, Ya Rob, artinya ya Tuhan, betul? Betul. Ya Tuhan. Nah, kenapa Anda mengganti kata Allah yang harusnya Tuhan itu kok diganti jadi Tuhan? Berarti dia kan Tuhan. Kenapa kok diganti jadi Tuhan? Tuh harus Tuhan langit dan bumi, Rabbul Alamin, bukan Coba ilah. saya ulang lagi, Ilah, pelan-pelan Bang. ilah. Saya ulang lagi Bang, pelan-pelan. Saya ulang lagi. Ya artinya wahai. Rob artinya Tuhan. Nggak ada saya sebut langit dan bumi. Betul. Cuman dua kata itu saja. Betul? Betul. Berarti ketika Anda mengucapkan kepada Allah, Ya Rob, artinya ya Tuhan. Betul? Betul. Nah, berarti Allah itu Tuhan, bukan Tuhan. Betul? Ini pertanyaanmu ini. Itu pertanyaan orang Jangan Islam kau ketika simpulkan. ngobrol dengan saya. Gini. Begini Bang. Itulah Jangan kau ketika, sedikit Bang. Saya pernah mengutip Yohanes pasal 13 ayat 13. Di situ Yesus berkata Tuhan dan begini. Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Guru dan Tuhan. Oke. Guru dan Tuhan aslinya. Kata kurios di situ artinya diterjemahkan menjadi Tuhan. Lalu orang Islam bilang begini, itu bukan Salah. Tuhan, tetapi Betul. Tuhan. Betul. Jadi maksudnya Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul. Itu yang benar. Begitu. Nah kemudian berarti pertanyaan begini, berarti Yesus Tuhan bukan Tuhan ya? Betul, Tuhan. Bukan Tuhan.
Bukan. Oke. Nah, sekarang sama dengan Anda. Berarti Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, betul? Tuhan Rabbul Alamin. Iya, berarti dia Tuhan, bukan langit dan Tuhan, bumi. betul? Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Iya, kenapa Ya. Anda bilang dia Tuhan kalau begitu? Kan dia Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tuhan. Nah, makanya saya Tuhan bilang, Bang. langit Gini, dan bumi. saya kasih tahu jawabannya, Bang. Begini, saya kasih tahu jawabannya. Makanya kita ini debat terus, Bang. Karena apa? Karena kita ini telah membuat kata Tuhan dan kata Tuhan itu dua kata yang berbeda. Padahal di dalam... Boleh saya selesaikan, Bang? Oke, silakan. Kenapa ada istilah berarti Tuhan bukan Tuhan? Kenapa kok orang ngomong begitu? Karena dia bedakan Tuhan itu dengan Tuhan. Setuju? Emang beda. Nah, padahal itu bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa aslinya itu tidak berbeda. Makanya saya pernah bilang, kata Rob ini atau kata kurios ini tidak punya bahasa yang sepadan atau kosakata yang sepadan dalam bahasa Indonesia, Bang. Kata ini punya kata yang sepadan dalam bahasa Inggris. Misalnya kata Lord. Nah, kata Lord ini itu bisa ditujukan kepada yang di langit, bisa juga ditujukan kepada manusia yang duduk di singgasana. Kalau dalam bahasa Jawa, kata Rob atau kata kurios itu kira-kira artinya itu sama dengan kata Gusti. Betul. Nah, kata Gusti ini Junjungan. bisa dipanggil kepada seorang manusia, misalnya raja, Gusti, Betul. Kanjeng, Raja apa begitu. Betul. Kepada yang di langit pun bisa dibilang Gusti, Duh Gusti, ya Bisa. Gusti, sama. Bisa. Artinya apa? Arti Gusti, arti Lord, arti Rob, arti Kurios itu apa? Seseorang atau sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri, menghambakan diri, menuruti kemauan dan perintah-perintahnya. Kalau dibilang menghambakan diri, ntar buka dulu definisinya. Tapi itu bukan Nah, sama silakan, ya. Coba, apa arti kata Rob? Jadi kalau Rob itu, kalau dalam bahasa Indonesia dia Tuhan, itu setara. Kurios setara. Junjungan setara. Lord tadi udah, Kurios tadi udah, Rob udah, Tuhan udah. Kalau Tuhan satu, gak ada dua, satu. Ilah, God, Theos. Perbedaannya, Tuhan bisa disematkan kepada manusia, bisa disebutkan kepada Tuhan. Kalau Rabbul Alamin, contoh, Tuannya galaksi Bima Sakti yang menciptakan, udah pasti Tuhan. Tapi kalau Tuhannya manusia, nggak boleh manusia. Tuhan satu. Baik, oke, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Bisa. Oke, kenapa seseorang itu dipanggil sebagai Rob atau Robbi? Yang dimuliakan. Yang Tuhan. dimuliakan, oke. Ya. Yang Contoh. kepadanya kita menuruti, diatur, dituntun, ya kan? Yang kepadanya kita taat, patuh, betul? Ya, Oke. Pertanyaan saya kepada Anda, saya kepada Anda, statusnya Muhammad itu seperti itu tidak dalam agama Islam? Rob. Oke. Ya, Statusnya Allah juga sama tidak sebagai seseorang atau sesuatu yang kepadanya Anda harus taat dan patuh? Bukan seorang, beda. Ya, nggak usah seseorang lah, sesuatu. Betul. Benarkah Kalau Allah taat sesuatu? mutlak, Tuhan. Gini, benarkah Allah sesuatu yang kepadanya Anda harus taat dan patuh? Betul. Oke. Benarkah Allah Rabbul adalah Alamin. sesuatu yang benarkah Muhammad adalah sesuatu yang kepadanya harus Anda taat dan patuh? Ya, sebagai Rob ya. Oke, pertanyaan saya, berapa Robmu di situ? Rob di situ ada dua.
Oke, pertanyaan Satu, saya, Rob. kenapa gini, kenapa Anda permasalahkan ketika saya berkata kurios saya ada 3, sementara kurios atau Rob Anda ada 2? Kenapa kita ribut nggak soal itu? Coba. Nggak masalah, aku nggak persoalkan. Bukan teman-teman Anda itu kan datang membawa persoalan. Bagaimana mungkin Tuhanmu ada 3, sementara Tuhanmu ada 2, betul? Kalau Tuhan beda, aku nggak persoalkan kau bilang. Masalahnya kata Tuhan nggak ada, Bang. Kata Tuhan itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Alkitab. Itu bahasa Indonesia. Anda setuju? Kalau Tuhan, coba bahasa Indonesia. Astaga. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bang, saya ulang lagi. Ada nggak di dalam Alkitab berbahasa Yunani? Dan ada nggak di dalam Al-Quran berbahasa Arab huruf Tuhan membentuk kata? Nggak ada nggak? Itu bahasa Indonesia. Nggak ada. Nggak ada. Makanya yang kita bahas di sini itu sebenarnya kurios dan Rob, betul? Betul. Itulah yang kita Lord terjemahkan menjadi kata Tuhan, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang kepada Anda, kalau ada 3 kurios, apakah itu bermasalah? Nggak masalah. Karena yang 2 kurios berasal dari Bapa di sorga. Beda kalau halnya, saya punya kurios yang tidak berasal dari Bapa di sorga. Contoh. Saya menjadikan Allah sebagai kurios saya. Artinya saya mengikuti Allah, mentaati perintah Allah. Contohnya misalnya pergi ke Arab, di sana nanti mencium batu. Berarti saya mengambil kurios asing. Makanya itu melanggar firman Tuhan 10 hukum Tuhan yang pertama. Jangan ada padamu ilah asing, ilah lain. Nah, tetapi apakah Yesus menjadi ilah lain, menjadi otoritas lain? Tidak. Karena apa? Karena Yesus berasal dari Bapa di sorga. Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa banyak umat Muslim yang tidak mengakui bahwa mereka memiliki 2 Rob? 2 Rob, nggak ada masalah di situ. Ya, kenapa teman-teman Mau 3 Rob, Muslim yang 4 lain, Rob, 5 Rob? kenapa Muslim yang lain tidak mengakui bahwa mereka punya 2 Rob? Coba Anda jelaskan kepada saudara-saudaramu. Lah, nggak boleh gitu. Nggak semua, mungkin mereka kurang ngerti. Cuman gini, kau nggak salah. Cuma gini, kalau dibilang Tuhan nggak boleh 2, Tuhan 1. Ingat ya, kalau Rab boleh. Kembali 2, 3, lagi 4, ke bahasa boleh. Indonesia. Aduh, Bang, kenapa abang nggak paham-paham? Aku ganti. Kalau Rob 2 boleh, kalau Tuhan nggak boleh 2. Masalahnya kata Tuhan itu nggak ada, Bang. Tuhan itu bahasa Indonesia, itu masalahnya. Gimana kalau kita buang kata Tuhan ke laut? Makanya saya setuju, kata Tuhan itu seharusnya diganti. Kita Karena buang. kata Tuhan itu membuat orang jadi bengak gitu loh. God nggak boleh 2, harus 1. Ilah harus 1. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Anda, kata ilah atau kata God itu bisa nggak ditujukan kepada selain Allah? Nggak boleh. Oke, coba buka surat Al-Jasiyah 23. Al-Jasiyah 23. Al-Jasiyah 23. Ya. Bang, jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau abang keluar dari aplikasi, kita nggak bisa lihat. Aduh. Mau tanya dulu saya, Bang. Abang mualaf atau bagaimana? Mualaf aku, Dis. Mualaf. Oke. Surah berapa Al-Jasiyah ya? Al-Jasiyah surat ke-45. Itu keren kalau pakai data. 45 ya? Ayat 23. Ya, 23. Jadi buat kawan-kawan juga yang Muslim, mohon maaf, harus kita kenali juga siapa teman kita berdiskusi gitu ya. Di sini kan dia tidak mengakui Yesus itu adalah otoritas tertinggi kan gitu. Jadi 23 ya, Dis ya? 23. 23. Ya. Afaraita maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai
Tuhan. Oke, Rabb kata sini, Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? ilalahu, ya. Ilah, Oke, kata ilah itu Ilah di ditujukan kemana? kepada hawa nafsu. Iya, terus abang bilang nggak bisa tadi ilah ditujukan kepada selain Allah. Ternyata kata ilah ditujukan kepada hawa nafsu. Berarti hawa nafsu bisa Bukan. jadi ilah nggak? Enggak, gini. Ini ayat keterangan. Nah, udah Pemberi- mulailah bab perintah. putar-putar, sudah bab Larangan. putar-putar. Oke, gini bang, saya tampilkan ya bang ya. Dengarkan bang. Ya. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Hmm. Al-Jathiyah ayat 23. Hmm. Kok Al-Jathiyah apa ini? Oh 12. Al-Jathiyah 12. 23. Enggak, sebentar bang. Betul 12. Ini 12 bukan 23. 23 maksud saya. Oke. Iya. Kelihatan ya? Al-Jathiyah 23 ya. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kata Tuhannya di sini kalau dicek bahasa Arabnya adalah ilah, betul tidak? Adallahu. Coba bang dibaca. Ilahahu. Ilahahu. Berarti Ilah. kata ilah yang adalah Tuhan itu ditujukan kepada hawa nafsu, betul? Keterangan ini ya, dilarang ya. Hawa nafsu di Iya. sini. Berarti penggunaan kata ilah itu bisa ditujukan kepada hawa nafsu, betul? Kita berbicara hierarki apa berbicara perspektif orang? Bahasa, hierarki Bang. nggak boleh. Kosakata, penggunaan kosakata. Tadi kan abang Kalau bilang penggunaan begini. kata ya bebas. Dia mau bilang Nah, ilah itu tadi kan pohon, abang bilang begini, ilah Bang. manusia. Begini. Tadi kata Rob yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan atau kata Betul. Tuhan bisa ditujukan kepada manusia. Terus abang Ya, bilang harus yang sepakat nggak dengan bisa itu. dipakaikan kepada sesuatu selain Allah, selain Tuhan, itu Ilah. adalah kata ilah. Nggak boleh. Ternyata di dalam Al-Quran ada penggunaan kata ilah yang ditujukan kepada selain Allah, betul? Ini ayat penjelasan atau ayat perintah. Ini Ayat bukan itu- ayat perintah, Bang. Ini ayat keterangan kan? Menerangkan Betul. ada. Tetapi ayat ini begini, ada penggunaan kosakata ilah yang digunakan kepada selain Allah. Itu bukan perintah, justru larangan. Betul. Itu. Larangan. Larangan. Artinya begini, jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Menjadi ilah. ilah. Betul. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Betul? Betul. Apa maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan atau sebagai ilah? Artinya membuat hawa nafsu tersebut menjadi otoritas bagi dia. Betul. 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 Menjadikan hawa nafsu tersebut sesuatu yang mengontrol dan mengendalikan, menguasai dia, memerintah dia. Betul. Sehingga orang tersebut takluk, dikalahkan oleh hawa nafsunya tersebut. Betul? Betul. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, Yang betul, harus Anda jadikan ilah, yang harus Anda jadikan otoritas, yang Otoritas kepadanya tertinggi. Anda taat adalah Allah, betul? Betul. Nah, sama seperti itu di dalam agama Kristen, Bang. Yang harus dijadikan ilah, yang harus Bapa. dijadikan otoritas adalah Allah Bapa di surga. Bapak, ya. Nah, ketika kita menaklukkan diri untuk taat kepada Bapa di surga, artinya kita ngikutin apa kata dia. Nah, apa perintah Bapa di surga? Untuk menjadikan Yesus sebagai junjungan, sebagai Rob, sebagai Ya, kurios. itu betul. Makanya Kristen itu gampang dipahami sebenarnya. Nah, makanya bagaimana cara kami menundukkan diri kepada Bapa di surga? Ya dengan menundukkan diri kepada rohnya. Rohnya yang tinggal di hati kami, harus kepada dia kami tunduk. Nah, ketika kami tunduk kepada roh Tuhan yang ada dalam hati kami, apakah kami musyrik di situ? Apakah kami melakukan avodah zahrah, perbaktian kepada ilah asing, otoritas lain? Tentu tidak. Karena roh Tuhan itu sendiri datangnya daripada Bapa di surga. Kalau itu jelas tidak ya. Kalau itu jelas tidak. Nah, permasalahannya sekarang Cuman begini. gini, Dis. Ada berapa otoritas di sini? Jawabannya ada 3. Ada berapa rob? Ada 3. Ada berapa ilah? Ada 3.
Tetapi yang tiga ini satu. Itulah berbicara Trinitas. Makanya roh Tuhan itu bukan ilah asing. Roh Tuhan itu bukan otoritas asing. Yesus juga bukan otoritas asing. Sampai sini abang paham? Ini kalau kayak gini ceritanya kamu muter-muter, Dis. Oke, silakan. Yang mana yang belum paham? Otoritas tertinggi satu. Yang mana yang belum paham? Kamu muter-muter jadinya. Ya, Makanya silakan. Coba di mana mutar-mutarnya? Nih, kalau tadi di mana tadi? Udah bingung kan? Jadi lupa aku jadinya. Udah bingung abang jadinya di situ. Bukan, Coba. jadi lupa aku jadinya. Ya, lupa tanda bingung. Bukan bingung. Mana? Tadi kemana tadi kau lari tadi? Ini. Kalau ilah, ya. Tadi kau bilang kalau otoritas tertinggi kan Bapa kan? Betul. Iya kan, betul kan? Nah, iyalah kan gitu. Karena Bapa bilang, Yesus kan bilang, tadi kau udah betul, junjungan, betul. Cuma gini, yang jadi masalah memang adalah ini bahasa. Cuman sebelum aku bilang bahasa ini salah, oke. Kami tidak bisa menyalahkan, menghukumi. Karena Allah pun nggak menghukumi manusia itu dari bahasanya, enggak. Tapi dari maksudnya. Kalau Edis bilang, kami itu tidak menduakan Tuhan atau tunduk kepada Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, betul. Itu betul, enggak? Itu enggak kami sangka. Cuman kadang yang terjadi gini, Dis. Ketika ada pertanyaan, Tuhan ada berapa? Karena dalam sudut pandang Islam, dengan kalian memahami Lord dengan God itu, kalian samakan kalau kami berbeda. Oke. Itu bedanya. Baik, masalahnya Anda tidak sedang mengutip Al-Quran ketika Anda sedang mengatakan Tuhan ada berapa. Karena kata Tuhan tak pernah ada dalam Al-Quran. Jadi pertanyaan Anda harusnya diganti, Rob ada berapa? Betul. Karena ada karena kata Rob ada dalam Quran. Setuju? Betul. Nah, ya, berarti betul. kalau Nabi dikatakan itu. Berarti kalau dikatakan Rob ada dua, apakah di situ Qurani? Rob bisa 3, 4, 5, 10 bisa. Oke, maka Contoh, ketika ada orang berkata gini, ketika ada orang berkata Rob ada dua di dalam Al-Quran, berarti itu tidak melanggar melanggar Al-Quran, betul? Enggak. Oke. Nah, kalau Anda paham di sini, berarti sekarang begini. Sekarang begini. Setiap yang kepadanya seseorang menaklukkan diri, menyerahkan diri, maka sesuatu itu akan menjadi ilah bagi dia. Setuju? Nah, salah. Kalau ilah ya, benar nggak? Ketika Muhammad berkata Muslim wajib taat dan tunduk, sami'na wa ta'na. Enggak. Oke. Sami'na wa ta'na itu maksudnya kami tunduk dan taat kepada siapa? Tuhan. Bukan kepada Muhammad. Kepada Allah. Bukan kepada Muhammad. Lah. Nabi itu nabi. Saya tunjukkan ayatnya. Makanya saya bilang, Bang, ilah kalian itu pun ada dua, Bang. Makanya sebenarnya, Bang, kita ini keselip di sini. Kalau kita ini sudah paham, inilah inti daripada perdebatan kita. 13 tahun saya baru dapat itu. Bayangkan. Maksudnya? Benar. Inti dari perdebatan kita itu, Bang. Kami punya 3 otoritas. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami punya 3 ilah atau 3 Rob di situ. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Kalian, sebentar Bang, biar saya selesaikan. Kalian pun punya 2 otoritas, punya 2 ilah, punya 2 roh, yaitu Allah dan Muhammad. Masalahnya kalian berbelit-belit ketika mengaku itu. Itu cuma di situ masalahnya. Enggak sama Rob dengan ilah. Jadi jangan kau samakan. Beda perspektif kita. Jangan samakan. Begini. Silakan. Ketika seseorang menundukkan diri di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada iblis, maka iblis menjadi ilah orang tersebut. Setuju? Kalau dia memperilah iblis itu. Ya. Berarti kalau misalnya iblisnya dibuang, diganti dengan Allah. Kalau seseorang menyerahkan ketaatan, ketundukannya kepada Allah, berarti Allah menjadi ilah baginya. Setuju? Betul.
Nah, sekarang Allahnya dibuang, diganti kepada Muhammad. Kalau seseorang menyerahkan dirinya ke dalam ketaatan dan ketundukan kepada Muhammad, berarti Muhammad menjadi ilah baginya, betul? Kalau dia jadikan ilah syirik, musyrik. Nah, inilah yang sebenarnya kalian lakukan terhadap Muhammad. Saya tunjukkan. Gak boleh itu. Jatuh itu. Baik. Apa? Qul huwallahu ahad. Sebentar Bang, sabar Bang ya. Kita akan bukakan Qul a'udzu birabbin nas. di dalam, baik, kita akan bukakan Quran. Gini Bang, ketika Muhammad berkata, Anda wajib nggak taat dan patuh kepadanya? Mengucapkan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na itu perintah Tuhan, bukan perintah Nabi Muhammad. Nggak ada hukumnya kami sami'na wa ata'na kepada Nabi. Ya nggak ada kepada Tuhan. Baik, saya tampilkan ayatnya ya. Karena itu dalam Al-Baqarah itu. Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, boleh dibukakan surat An-Nur ayat 48? An-Nur. Ayat berapa itu? 48? Atau ini sajalah, atau saya bacakan ya, Quran An-Nur 48. Enggak, biar aku buka. Soalnya ini Al-Fat di sini. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Sebenarnya kita itu sama Bang, cuman bedanya ilah Anda itu Allah dan Muhammad. Ilah kami Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus. Kau samakan di ilah. Nah, masalahnya Abang nggak mau jujur, itu Bang. Oke, tampilkan ya Bang ya. Surat An-Nur ayat 48. Dan apabila mereka, surah berapa itu? An-Nur 48, kita bacakan nanti sampai selesai. Ini panjang nih ayatnya. An-Nur surah berapa ya? Surat An-Nur itu surat yang ke... Aduh, surat An-Nur surat yang keberapa sih ya? Ashab Jumu'ah. An-Nur itu kalau nggak salah 6... Bentar. Surat An-Nur itu surat ke-24 Bang. Oke, sudah ketemu di situ. Coba kita cross check apakah nanti jangan-jangan Quran kita nggak sama. Silakan. Betul. Kelihatan? Oke. Dan apabila mereka di sini siapa Bang? Orang-orang beriman, orang-orang Muslim, betul? Ilallahi, dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Ntar dulu ya. Dan mereka berkata kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kepada orang-orang beriman di sini mereka. Oke, kepada orang-orang beriman. Baik. Dan apabila mereka orang-orang Islam dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, betul nggak? Kepada Allah sendiri atau kepada Allah dan Rasulnya? Kepada Allah dan Rasul. Iya, kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghukum atau mengadili mereka. Tiba-tiba sebagian mereka menolak untuk datang. Terus, kita baca terus ayatnya. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Terus, kita bacakan selesai. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena mereka takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Terus kita bacakan sampai selesai. Sesungguhnya ini nih, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya. Allah sendiri atau Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasul. Maka perhatikan, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil Allah dan Rasulnya agar menghukum di antara kalian ialah ucapan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Jadi ucapan sami'na wa ata'na kepada siapa? Kepada Allah. Allah sendiri?
Di sini kan berat lah bang. Makanya aku dipanggil. bilang bang, marilah kita jujur bersama yuk. Sebenarnya Ini bang, itu abang itu jadi menyerahkan bukan perintah ketaatan dan ini, kepatuhan Dis. kepada dua. Ada dua bang otoritas di Betul, sini, Allah dan betul. Rasulnya, bukan Allah Betul, sendiri. betul.